Ya. Bicara jahannam. Jahannam, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Jahannam bisa bicara kah? Mana dalilnya? Di dalam surah Al-Qaf, surat Qaf. Coba jangan mana Quran itu. Kita bicara tentang jahannam. Ya, kenapa? Berdarah? Bisa pula berdarah. Jatuh di mana? Di sana lantainya kasar kali itu, jadi dia berdarah. Oh. Begitu pedih. Coba dibaca. Yauma naqulu li jahannam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tentang jahannam. Kita berbicara jahannam. Surahnya surah apa? Bicara tentang jahannam. Ya. Ya, surat Qaf ayat berapa itu? Sekitar 20 berapa ya? Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Ahwaluha wa ahlaha. Ya. Tak juga dapat. Ali Ismah Al-Medani, Abu Umar Ubaidah. Nah, jahannam ini diterjemahkan oleh Ustadz Ali Ismah Medani, ya, Abu Muawiyah Muhammad Ali Ismah Al-Medani. Kenal Ustadz Ali Ismah? Dan meninggal sekarang ya, orang Medan. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Karya Yaqzatu awliya al-i'tibar mimma warada fi dzikrin nari wa ashabin nari. Ya. Ini judul aslinya Jahannam. Jahannam ahwaluha wa ahluha. Kengeriannya dan keadaan penghuninya. Ahwaluha wa ahluha. Ini Jahannam. Buku Jahannam. Dikarang oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Azhari. Oh, Ali Hasan ini. Syekh Ali Hasan ketika dia belum menyimpangnya ya. Jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunullaha ma amarahum. La ya'sunullaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Apa tafsir daripada qu anfusakum wa ahlikum? Ali bin Abi Thalib menafsirkan qu anfusakum, jagalah diri dan keluarga itu, ajari keluargamu. Belajarlah kamu agama, ajari anakmu adab, ajari dia agama, adab dan sholat. Ya, ajari dia agama, sholat, adab. Ya, ajari anak-anakmu, keluargamu. Ya,
ajak dia kepada tauhid. Ya, ini makna ku anfusakum, peliharalah dirimu dan keluarga dari neraka. Ajari dia agama. Wal adab, ya, alimuhu as-sunnah, alimuhum syariatullah, agama Allah ini, adab dalam beragama. Ya, wa quduhan nas wal hijarah, ya, pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka, karena bahan bakar neraka apa? Bahan neraka itu, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau api dunia ini bahan bakarnya ya bensin atau minyak tanah atau kayu bakar. Kalau batu tidak bisa dibakar, mati apinya, bukan hidup apinya. Tapi kalau api neraka jahanam, jangankan bensin, manusia batu aja bisa. Batu dan manusia bisa dijadikan bahannya. Saking hebatnya apinya itu. 70 kali lipat. Berapa? 70 kali lipat dengan sepanas-panasnya api di dunia ini. Paling panas berapa derajat? 1500 derajat. Air yang mendidih itu berapa cuman ini? 100 derajat dan mendidih airnya. Kalau 1500 bagaimana itu? Hancur airnya, habis airnya. Gunung berapi. Lebih lagi, gunung berapi itu nggak sampai 500-700 itu. Apa tuh? Sepanas-panas api 1500 derajat Celcius. Panas apa tuh? Panas matahari pernah siang hari bolong di Saudi. Di Saudi paling panas itu 50 derajat ya. Kalau kita itu matahari? Nggak mungkin. Ya. Panasnya api, sepanas-panasnya api dunia ini berapa? 1500 apa? derajat Celcius, derajat. Nah itu panas begitu apa? Ya hitungan itulah. Contoh derajat Celcius 50 derajat aja kayak di Saudi. Sepanas-panasnya api di Indonesia ini paling ada 30 sampai 35 derajat. Berapa panasnya terik panas matahari musim kemarau di Indonesia? Gak sampai 40, paling 30, 35, 20, 25 itulah. Tapi kalau di Saudi 40-an kata orang. Kami belum pernah. Pengen juga tapi nantilah ya. Pergi haji itu pakai biaya kan berapa juta sekarang? Banyak, juta-jutanya, 50 juta, 60 juta. Ya, apalagi haji plus. Ya. Haji plus apa? Haji yang istimewa dia. Begitu didaftarkan besok atau lusa atau seminggu lagi paling lambat, nah bisa ke Mekah. Tapi kalau haji reguler itu didaftarkan sekarang 10 tahun lagi atau 25 tahun lagi baru dapat. Lama kan? Memang murah tapi lama. Kalau Kita masih hidup kita enggak kita kan? Haji reguler itu emang berapa ya? Kalau reguler itu dulu aja sekitar 50 juta, sekitar 5 tahun 10 tahun yang lalu. Sekarang mungkin lebih. Reguler? Haji plus namanya. Yang reguler berapa? Ya sekitar 35 atau 40-an lah. Ini kurang tahu juga. Ribu? Juta. Masa reguler semahal itu? Iyalah. Reguler Ongkos saja berapa pulang pergi. regulernya semahal itu, tapi Umroh itu yang murah. Kalau umroh ada sekitar 25 juta, 20 juta. Tengok-tengok travelnya lah, ya kan? Travel haji, umroh. Oke ya. Barakallahu fikum. 9 menit. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal-amalan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang bisa memberi hidayah kepadanya.
Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi melainkan hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd. Apa arti ma ba'd? Adapun setelah itu, adapun setelah pembukaan ini tadi, sesungguhnya segala puji ini. Nah, ini lagi. Ini adalah sebuah buku risalah yang tipis atau disebut kutaib. Risalah tipis, buku kecil ini disebut kutaib. Kutaib itu pengecilan dari kitabun, kitaib, kutaib. Tasghir namanya. Dalam bahasa Arab tasghir sama dengan Umar, ditasghirkan jadi Umair. Hasan, kalau adiknya si Hasan, Husain. Hasan Husain. Kalau kecil dia Husain. Khabbab, kalau kecil dia Khubaib. Betul? Nah, itu namanya tasghir. Kitab dikecilkan, istilahnya buku kecil, nama disebut kutaib. Kutaib. Apalagi tadi Umar, Umair. Apalagi? Nah, banyak ya macamnya. Hunaif, Hanif jadi Hunaif. Hanif kecil Hunaif namanya, Hunaif. Abid, Ubaid, si Ubaid, Ubaidah, Abu Ubaidah, panglima Hamas ya, pemimpin Hamas. Abid, hamba. Ubaid, hamba kecil, Ubaid. Pengecilan namanya itu ya. Ya, risalah tipis atau yang disebut kutaib ini membicarakan tentang neraka. Betul? Kengeriannya dan keadaan para penghuninya. Risalah ini datang sebagai penyempurna risalahku terdahulu, kata Syekh Ali Hasan ini, yang sudah jadi muqtadi adalah yang membicarakan tentang sorga, kenikmatan dan jalan menuju ke sana. Jadi sebelum bicara neraka ini ada kitabnya berbicara tentang sorga, ya, kenikmatan dan jalan menuju ke sana. Oke? Kita baca lagi terus. Saya menyelesaikan risalah ini dengan meringkas dari kitab Yaqzuh ulil i'tibar mimma warada fi dzikrin narwa ashabin nar dzikrin nari wa asbin nari, ya, termasuk karangan Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Usuli Al-Imam As-Siddiq Hasan Khan Al-Qinauji yang wafat 1307, akan diterangkan pada biografinya rahimahullah. Kitab ini termasuk kitab yang paling lengkap dalam risalah ini, ya. Beliau menyebutkan bahwa kitab ini dikarang khusus tentang surga dan kenikmatannya. Adapun tentang neraka dan azabnya belum ada seorang pun yang menulis dari kalangan para ulama. Ucapan beliau tentang itu adalah sebagai berikut. Ini adalah kitab tentang keadaan neraka dan para penghuninya serta kengerian jahanam dan penduduknya. Saya melakukannya untuk mengikuti kitabku dahulu tentang keadaan sorga dan para penghuninya dan hakikat nikmatnya. Dan faktor yang mendorong untuk mengumpulkannya adalah bahwa Al-Hafiz Al-Imam Nasirus Sunnah wal Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Al-Qayyim, semoga Allah menempatkannya di surga, menulis sebuah kitab yang belum pernah didahului oleh seorang pun tentang kenikmatan surga. Kitab itu adalah salah satu bab yang memberikan targhib. Apa targhib? Tahu targhib? Targhib itu motivasi.
ya, targhib untuk memberikan apa namanya tuh? Semangat, penyemangat. Betul. Targhib itu semangat, motivasi. Dan rahmat Allah telah mendahului kemurkaannya. Jadi rahmat Allah itu lebih banyak daripada murkanya Allah. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Berarti rahmat dulu baru murka. Kan begitu. Manis telah mendahului sebelum datangnya pahit. Pahit itu karena apa? Karena dia sendiri yang milih pahit. Kenapa orang masuk neraka? Coba. Apa sebabnya manusia masuk neraka? Karena dia yang memilih. Allah berikan jalan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah aku telah berikan kepadanya dua jalan, ya? Alam naj'al lahu 'ainain, dua mata. Ya? Dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan satu lidah, dua bibir. Dua mata, satu lisan, dua syafatain itu dua bibir. Bukankah Allah berikan? Betul? Enggak. Allah beri enggak antum dua mata, satu lisan, dua bibir? Ya, nampak sekarang tuh. Wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan dua jalan, jalan kanan, jalan kiri. Jalan kanan yang ditempuh masuk surga. Jalan kiri menyimpang, jalan yang penuh dengan tipu daya setan, akan sampai ke jurang neraka jahanam. Ditunjukkan sebab-sebab masuk surga ini, sebab-sebab masuk neraka ini. Apa sebab masuk surga? Sebab masuk surga. Ya, karena Islam, karena tauhid. Ya, sebab-sebab neraka karena dia syirik, kafir dan syirik, ya, udah kafir, menuhankan yang lain lagi, dia kafir. Kalau kamu beriman, faman ata'ahu dakhalan jannah, wa man asahu dakhalan nar. Jadi orang masuk neraka apa sebabnya? Karena dia yang memilih. Allah telah berikan, tempuhlah ini dua jalan ini. Mana yang kamu tempuh? Salah satulah. Tidak mungkin dua-dua kamu tempuh. Kamu satu, jasadmu cuma badanmu satu, kakimu dua. Orang masuk surga itu karena dia memilih untuk memasuk surga. Orang masuk neraka karena dia yang memilih masuk neraka. Apa contohnya dia? Kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang bersedekah, a'ta wattaqa, orang yang berinfak, bersedekah, ya, beramal soleh, kemudian dia bertakwa, wa shaddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang janji Allah berupa surga. Husna itu surga. Fasanuyasiruhu lil yusra. Apa artinya tuh? Allah mudahkan cita-citanya untuk masuk surga itu. Dia pengen surga, dia tempuh jalan masuk surga. Apa dari jalannya? A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, apa wa saddaqa? Sadaqah, sidik, sadaqallah, apa itu? Sadaqah membenarkan hari pembalasan, membenarkan adanya surga. Ya, ada surga di akhirat, ada neraka. Itu namanya wasaddaqa bil husna. Kalau di sini khusus husna surga. Surga itu husna. Husna itu artinya surga. Al husna. Apa dalam apa? Dalam surat An-Najm, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surat An-Najm
Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa itu? Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah langit dan segala isinya. Untuk apa nih? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surah An-Najm coba tengok. Iya, ada situ. Habis surat Qaf itu, habis surat Qaf Zariyat, habis Zariyat Tur, habis Tur baru An-Najm. 3 surat setelahnya itu arah ke juz amma. Ya. Coba tengok walillahi ma fis sama ayat 30 31. Coba tengok. Ada di situ kan? Coba baca. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ism wal fawahisha illal lamam. Coba baca artinya apa? Husna itu apa? Walillahi dan milik Allah lah. Coba baca. Hi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Coba. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ كَبَائِرَ وَالْفَوَاحِشِ illal lamam. Siapa yang dibalas oleh Allah? Sesungguhnya milik Allah lah langit dan bumi. Agar apa? Apakah Allah menciptakan langit dan bumi hanya begitu saja? Tidak. Itu ada di situ. Liyajziyal ladzina ahsanu, agar supaya Allah membalas. Apa yang dibalas oleh Allah? Liyajziyal ladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Siapa itu orang ihsan? Orang yang baik mengamalkan, orang yang beramal. Orang yang beramal mengibadahi Allah seolah-olah dia beramal beribadah itu, mencari pahala itu dia melihat Allah. Berarti betul-betul ikhlas, sungguh-sungguh dia, betul-betul memperbaiki ibadah, memperbaiki amalan kebaikannya. Kalau orang diintai, dimonitor Allah, tentu dia lebih bersemangat, lebih baik lagi dia berbuat. Beda dengan tengok, misalnya seorang karyawan, 3 orang karyawan Nabi ini. Kalau ketika Abi ada dilihatnya, kira-kira berani enggak malas-malas ya? Enggak. Begitu juga orang yang ihsan. Orang ihsan ini enggak berani dia. Segan dia dengan Allah. Allah melihat. Itulah orang ihsan, bedanya ihsan dengan Islam dengan iman.
Yang paling tinggi tingkatan agama itu ihsan. Seolah-olah dia melihat Allah ketika beribadah itu. Takutnya bukan main, dilihat Allah. Apa mungkin dilihat oleh Abi, kemudian tidur-tidur ngajinya? Gimana kira-kira? Tidur-tidur lagi tidur-tidur, kemudian Abi tiba-tiba datang melihat. Bagaimana rasa badan itu? Panas dingin mungkin ya, kena marah mungkin ini nanti. Ya. Orang yang ihsan di ibadahnya itu, beribadahnya itu seolah-olah ditengok Allah. Allah memantau. Inna rabbaka labil mirsad. Surah apa ini? Surat Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi tidak main-main dia. Betul-betul ibadahnya itu kualitas terbaik karena dilihat, diintai oleh Allah. Kalau dia tidak mampu melihat Allah itu seolah-olah ada melihatnya, seolah-olah melihat dia, tapi dia yakin, sudah yakin sendiri dia. Ya, fa illam takun tara fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah itu melihatmu, melihat dia, melihat orang yang ihsan. Jadi ihsan itu bukan ihsan kawan napis. Ada ihsan kawannya di sekolah, si ihsan. Kalau tahu dia arti ihsan itu bukan main itu. Muhsinin, orang yang banyak bersedekah, membuat masjid, membantu-bantu bikin masjid, itu orang muhsinin Arab banyak. Ya. Muhsinin Arab memberi bantuan bikin masjid orang jamaah Salafi Perawang. Ya, sering memberi iftar dia. Ya, ini pembukaan dulu ya. Jadi orang yang masuk surga itu apa? Itu orang yang memilih masuk surga. Dia beramal dengan amalan surga. Orang yang masuk neraka karena apa? Karena dia yang memilih neraka. Dengan cara apa? Dengan cara dalam surat tadi, surat Al-Lail tadi, wa amma man bakhil. Dengan cara apa dia masuk neraka, memilih masuk neraka? Dengan bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna, merasa sombong dia, merasa angkuh, merasa udah cukup dan tidak butuh Allah. Orang tidak butuh kepada Allahnya, wastaghna, merasa dirinya kaya, tidak membutuhkan Allah lagi dia, nggak perlu kasih sayang Allah, rahmat Allah, tidak perlu surga. Dia pilih itu. Dia bakhil dan dia merasa cukup, tidak butuh dengan rahmat Allah lagi di akhirat. Ya diberilah oleh Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan hari berbangkit, mendustakan hari pembalasan. Orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Nggak percaya dia itu. Itu cara orang yang memilih neraka. Pertama dia bakhil, yang kedua dia merasa angkuh, sombong, tidak butuh dengan rahmat Allah lagi. Yang ketiga dia mendustakan, nggak ada itu akhirat itu omong kosong, itu cuman asatirul awalin. Apa asatirul awalin? Dongeng-dongeng orang tua Saisua. Tahu Saisua? Orang purba, orang dah lama. Nah, begitu cara orang memilih neraka karena pilihan dia. Allah terserah aja. Allah berikan dua jalan, ya. Allah ciptakan kamu. Apa dalam surat itu, surat Taghabun ya? Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Al-haqqu mir rabbika. Ya. Al-haqqu mir wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah al-haq itu datang dari Allah Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur.
Katakanlah Muhammad bahwa al-haq itu datang dari Tuhanmu. Silahkan saja siapa yang beriman ingin dia percaya, silahkan percaya dia. Faman syaa falyu'min. Ingin dia percaya dia, ya percayalah, berimanlah dia. Waman syaa falyakfur. Kalau dia menginginkan dia berkata, itu cerita saisu, itu asatirul awalin, itu cerita dongeng-dongeng belaka itu. Kalau dia begitu ya silakan aja. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Itu tadi surat An-Najm. Agar Allah membalas semua perbuatan ya usaha orang-orang yang berbuat jelek, orang kafir, orang bakhil, orang sombong, angkuh, Allah akan balas. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Jadi husna itu surga artinya. Demikian saja kita cukupkan, sudah cukup lebih dari 40 menit. Ini aja udah 31:21 nih. Sebelumnya ada yang gagal-gagal ya. Ada 40 menit. Alhamdulillah kita cukupkan saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Kami makannya di rumah ini nasi ada, ya.